Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Bakti Abdi yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan di kesempatan yang berbahagia hari ini, di hari pertama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini, izinkan saya memberanikan diri untuk berdiri di mimbar ini dalam rangka bermuhasabah, koreksi diri, dalam rangka menasihati diri saya sendiri, dan sekaligus sembari berbagi sekelumit ilmu yang saya miliki dengan harapan semoga memberikan hikmah, memberikan manfaat, dan juga memberikan berkah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semuanya, atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan yang kita dapatkan. Kita panjatkan puji syukur dan juga kita haturkan sholawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Bakti Abdi yang dimuliakan Allah. Kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang sangat penting bagi kita semuanya? Kenapa Ramadan ini begitu dimuliakan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia? Kita sama-sama tahu Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata Ramadan ini adalah bulan yang sangat penting. Nah, di dalam bulan yang penting ini ada hikmah yang bisa kita dapatkan atau keutamaan-keutamaan. Nah, keutamaan Ramadan ini nanti di sini akan saya bahas dua keutamaan yang akan kita sampaikan. Tapi Ibu Bapak yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah melakukan 3 hal yang tidak dilakukan di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Apa saja? Yang dilakukan Allah di bulan suci Ramadan adalah yang pertama, Allah menutup pintu-pintu nerakanya. Lalu yang kedua, Allah mengkerangkeng, mengikat, bondo, naleni setan-setannya. Dan yang ketiga adalah di bulan suci Ramadan ini Allah membuka 8 pintu surganya. Karena Allah membuka 8 pintu surganya itu Bapak Ibu, maka kita bisa merasakan hikmahnya, kita bisa merasakan semerbak wanginya surga, dan kita juga bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam suasana yang kita rasakan saat ini dalam setiap kehidupan di saat bulan suci Ramadan. Kita perhatikan. Kalau biasanya televisi-televisi menayangkan berbagai tayangan yang kurang bermanfaat, berbagai tayangan yang banyak mudorot, berbagai tayangan yang mengumbar aurat. Tapi kita lihat di bulan suci Ramadan ini semuanya tiba-tiba menjadi televisi-televisi yang religius. Ya, berbagai hal yang tidak bermanfaat dibuat menjadi lebih bermanfaat, mengurangi mudorot, dan juga hal-hal yang mengumbar aurat sudah dihilangkan. Nah, Ibu Bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di saat bulan suci ini adalah sangat penting, banyak keutamaan. Bahkan Allah melakukan 3 hal di bulan ini, tidak melakukan di bulan yang lain. Tapi kenapa saya dan mungkin sebagian jamaah masih melalui bulan suci Ramadan dengan biasa saja? Mungkin tahun lalu ketemu, tahun ini ketemu lagi, tapi mungkin berlangsung dengan biasa saja gitu ya. Kenapa? Karena ternyata kadang kita melupakan atau tidak tahu dengan nilai yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Ibu? Halo Bu? Coba perhatikan, misalnya nih ya, ibu-ibu yang biasanya mungkin belanja di Pasar Nggowo misalnya gitu ya, atau di Mirota lah misalnya gitu ya. Nah, Anda mungkin mendapatkan
kesempatan kita berandai-andai ya, kita mendapatkan hadiah misalnya. Hadiah itu berupa handphone misalnya gitu ya. Nah, handphone yang kita dapatkan itu, kita bayangkan kalau handphone yang kita terima itu dalam persepsi kita, oh ini handphonenya harganya 100.000, handphone rego 100.000, kita bayangkan ya. Tapi kita juga bayangkan, kita bandingkan dengan handphone ini harga 100 juta gitu misalnya. Beda nggak perlakuannya Bu? Kalau kita mendapatkan hadiah HP harganya 100.000 sama HP harga 100 juta, mungkin akan sangat beda. Ketika HP 100.000, wes misalnya bentet atau kesenggol, jatuh, pecah, ora apa-apa, iso tuku meneh. Jadi begitu ya. Tapi ketika kita mendapatkan HP, oh harganya 100.000, kayak apa HP 100.000? Saya juga nggak tahu ya, kan belum tahu, karena nggak ada juga mungkin. Tapi kita bayangkan HP ini 100.000, 100 juta misalnya harganya. Nah, dalam pikiran kita pasti kita akan bagaimana caranya HP ini jangan sampai jatuh, dikasih casing, HP ini dikasih anti gores, masukkan ke dalam tas, ditaleni dalam tas tersebut supaya nggak jatuh, supaya manfaatnya bisa kita gunakan terus, bahkan kita asuransikan. Nah, bulan suci Ramadan ini Bu Bapak, sama seperti halnya sama seperti halnya HP yang harganya 100 juta tadi, benar-benar keutamaannya lebih, nilainya sangat besar. Sehingga kalau kita tahu nilainya, harapannya Bu Bapak, harapannya adalah kita akan lebih menghargai bulan suci Ramadan ini. Ya, kita masuk ke keutamaan Ramadan seperti yang tadi saya sampaikan. Saya akan sampaikan dua hal keutamaan Ramadan. Yang pertama, Ibu Bapak jamaah sholat subuh Masjid Bakti Abdi yang dimuliakan Allah, yaitu Ramadan ini Allah menjadikan sebuah waktu khusus, waktu yang istimewa, bulan yang mahal. Kalau bahasa ndabaknya itu prime time, waktu utama gitu ya. Kalau kita beriklan misalnya di radio atau televisi jam 7 pagi dengan beriklan di jam 7 malam, mahal mana Bapak Ibu? Pasti mahal di waktu yang prime time, yaitu jam 7 malam, saat orang sudah habis mungkin sholat maghrib, terus habis itu mungkin udah bersiap sudah selesai segala aktivitasnya, sudah habis sholat isya, maka itu jam yang mahal sekali, prime time. Demikian juga Ramadan ini Bapak Ibu. Ramadan ini adalah prime time, waktu utama, waktu yang mahal. Bahkan Allah sebutkan, Allah sampaikan di bulan Ramadan ini ya, puasa ini adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasannya langsung. Perhatikan Bapak Ibu, Allah mengatakan puasa ini adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Coba kita analogikan, kita misalkan ya, kenapa begitu pentingnya itu? Karena ternyata kenapa Allah sampai mengatakan puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya? Karena Bapak Ibu, ada 1001 alasan orang bisa batalin puasa, benar nggak? Ada banyak alasan dan banyak orang nggak akan tahu kalau dia batalin puasa. Pura-pura wudhu, ternyata ngunjuk, ternyata minum, ya. Atau dimanapun kita bisa batalin, tapi kita nggak akan melakukan itu karena kita merasa bulan ini memang benar-benar bulan yang istimewa, harganya mahal. Satu. Yang kedua, Allah yang akan kasih hadiahnya langsung. Ibu bapak atau ibu-ibu misalnya ada lomba memasak. Lomba memasak misalnya ini adalah hadiahnya dari Pak Lurah gitu ya misalnya. Maka juara harapan 2 apa akan diberikan oleh Pak Lurah langsung? Tidak dong. Yang akan diberi hadiahnya langsung oleh Pak Lurah adalah juara 1. Yang juara harapan 2 mungkin akan diberikan oleh panitia, seksi perlengkapan atau apapun. Tapi juara satunya langsung dikasih oleh Pak Lurah. Demikian juga bulan suci Ramadan ini. Pahala puasa akan langsung diberikan oleh Allah kepada hambanya, tidak lagi melalui malaikat. Allah Bu yang akan langsung ngasih pahala puasa ini, bukan lagi oleh malaikat. Baik, terus satu lagi, kenapa begitu istimewa? Allah mengatakan juga bahwa Allah rahasiakan pahala puasa Ramadan bagi hambanya. Allah rahasiakan. Bu, kita misalkan ibu atau bapak, bude atau pak D mungkin sedang ulang tahun gitu ya. Kita bayangkan nih, misalnya ibu lagi ulang tahun, bapak akan memberikan hadiah misalnya gitu ya. Kalau hadiahnya mungkin, Bu, nanti kalau ulang tahun saya kasih hadiah Bu, hadiahnya apa Pak?
hadiahnya ya kita belanja lah di OB, atau mungkin kita belanja di pasar Gowo misalnya, atau kita makan nasi padang murah meriah misalnya gitu. Kalau kalau hadiah yang mungkin ya biasa gitu ya, mungkin ya akan ngasih hadiah, akan ngasih tahu oh hadiahnya ini gitu ya. Tapi lain halnya, coba bayangkan Bu, ya dibayangkan kalau misalnya ibu mendapat hadiah dari bapak waktu ulang tahun, hadiahnya misalnya nih emas 1 kilo gitu ya, misalnya berapa harganya nggak tahu juga ya, tapi misalnya bapak akan berikan hadiah emas 1 kilo. Apakah bapak akan memberikan informasi itu di awal pada ibu? Bu, nanti ulang tahun tak kasih hadiah ya. Apa hadiahnya pak? Emas 1 kilo. Nggak mungkin. Pasti akan ditahan, akan diinformasikan nanti jadi surprise, jadi hadiah di waktu yang sudah ditentukan. Ibunya udah nanya, Pak, apa hadiahnya Pak? Oh nanti jam 12 ya, hari H. Jam 12 sudah gelisah nanya lagi, Pak hadiahnya apa? Nanti habis subuh gitu kan. Udah nggak fokus tidurnya, habis subuh tanyain lagi, apa Pak hadiahnya? Tekon wae gelem kayak hadiah apa? Oh ya gelem sih, tapi kan aku kepo gitu ya. Nah, jadi ada hadiahnya karena saking besarnya, karena saking pengen berikan surprise dan hadiahnya luar biasa, maka diberikan pada saat yang tepat dan setelah waktu yang ditentukan. Demikian juga puasa Ramadan Bapak Ibu, Allah merahasiakan hadiah ganjaran yang akan diterima oleh hambanya. Allah rahasiakan. Karena apa? Saking besarnya pahala yang akan diberikan oleh Allah pada hambanya tersebut. Itu yang ketiga. Baik. Nah, tadi kita sampaikan bahwa keutamaan Ramadan yang pertama adalah prime time, waktu yang spesial, waktu utama di mana Allah